Hello, great. Sering ada pertanyaan ya. Atau kita sering bertanya pada diri sendiri, kenapa orang baik sering diuji lebih berat ya? Istilahnya why bad things happen to good people ya. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik ya? Intinya ya. Disinilah kenapa hidup ini terasanya nggak adil, ya nggak? Rasanya nggak adil. Kenapa orang yang berusaha hidup jujur, hidup tulus, dan hidup benar justru diuji lebih berat? Kenapa justru mereka yang ingin menyenangkan hati Tuhan ya malah harus menghadapi badai demi badai demi badai? Rasanya badai ini nggak pernah berhenti. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Alright, okay. Sometimes the storm is not there to break you, it's there to prove your strength. Ya, terkadang badai itu tidak datang untuk menghancurkan Anda, tapi justru untuk membuktikan bahwa kita itu kokoh dan Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa di dalam kita ya. Oke, ya. Nah, saya perlu ulang lagi ya. Sini dengerin baik-baik ya yang mau dapat sesuatu ya. Sometimes the storm is not there to break you. It's there to prove your strength. Terkadang badai itu tidak datang untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuktikan bahwa kita itu kokoh, kita itu kuat, kita itu hebat, dan Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Nah, disinilah pasti ada dasarnya. Mari kita back to the Bible ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya. Nah, juga di Ayub ya, semua orang pasti tahu lah ya, kisah Ayub ya. Nggak mungkin nggak tahu, semua orang tahu. Ayub ini terkenal kan, Ayub 23 ayat 10 ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas ya. Tuhan tidak sedang menghukum, tapi sedang memurnikan. Jadi orang baik itu diuji bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan. Tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang lebih besar lagi dari yang mereka bayangkan. Contoh ya, kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang guru melatih murid terbaiknya dengan soal-soal yang paling sulit. Bukan karena itu guru itu ingin menyusahkan murid itu, bukan. Tapi karena dia tahu the student ya has potential, he can handle more ya. Siswa ini punya potensi, dia bisa menangani lebih banyak hal. Ya, demikian pula Tuhan terhadap kita. Jadi contoh lagi ya, seseorang ibu yang sabar tetap mengasihi anaknya walaupun hidupnya berkekurangan, tetap taat, tetap setia ya, tapi justru hidupnya penuh perjuangan, ya enggak? Seorang karyawan ya, sekarang di marketplace ya, seorang karyawan yang jujur, tidak mau terlibat korupsi, kolusi dan sebagainya. Tapi endingnya apa? Dia malah dipindahkan atau mungkin dikucilkan, disingkirkan. Ya, seorang pelayan Tuhan ya, sekarang di lingkungan gereja yang mengasihi jemaatnya, tetap setia walau tidak dihargai. Bahkan kadang-kadang disalah mengerti. Bahkan yang parahnya difitnah. Nah, itu terjadi, tapi justru melalui ujian itulah karakter mereka itu dibentuk. Orang yang tidak kuat
mungkin akan menyerah, ya. Tapi mereka yang percaya akan naik, ya, ke tingkat go to the next level. Wah, keren ya. Ya, gold is tested by fire. The stronger the heat, the purer the gold become. Ya. Artinya apa? Emas itu diuji dengan api. Ya, semakin kuat panasnya, semakin murni emasnya. Ya enggak? Nah, disinilah emas itu diuji oleh api, dan orang baik diuji oleh apa? Tantangan, problem, masalah yang berat, ya. Bukan untuk dihancurkan, bukan. Tapi untuk dijadikan berharga di mata Tuhan. Itu. Yesus sendiri kan manusia paling sempurna, tanpa dosa di jagat raya ini. Tidak luput dari penderitaan, ya, dicobai, dihina, bahkan dijual 30 keping perak. Masih ingat? Ya, Yudas Iskariot, ya, dihina, bahkan endingnya apa? Disalib. Karena ujian adalah bagian dari rencana penebusannya. Nah, pesan moralnya apa? Perhatikan saya ke depan, ya, baik-baik, perhatikan, ya. Jadi kalau Anda sedang mengalami ujian, bukan berarti Tuhan itu jauh. Justru Tuhan sedang dekat. Karena Tuhan hanya mengizinkan ujian untuk orang yang dipersiapkan. Ya. God gives his tough battle to his strongest soldier. Ya. Tuhan memberikan pertempuran terberat kepada prajuritnya yang terkuat. Ya. Tantangannya bukan tanda kutukan, bukan. Ya. Itu tanda Tuhan percaya kepada Anda. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah salah dalam mengizinkan ujian terhadap kami yang datang kepada kami ketika kami merasa tidak kuat. Tolong kami diingatkan bahwa Engkau ada bersama-sama kami. Ajari kami untuk tidak menyerah, tapi semakin kuat dan semakin percaya. Ubah setiap tetes air mata menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anda yang sedang dalam proses yang berat, ya, saat ini, ya, jangan berhenti. Tuhan sedang mengolahmu seperti mengolah emas. Tetaplah setia karena hasilnya akan indah pada waktunya. Jika Anda yang menonton YouTube ini, ya, diberkati, ya, silakan subscribe, comment, like, and share untuk menguatkan orang-orang baik yang sedang diuji, ya. Ya, jangan lupa, itulah pesan saya. Bagikan video ini kepada teman-teman lain. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu tetap bergerak. Jaga mulut Anda tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Keep on fire, keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Amin.